salah satu pertanyaan yang selalu ada di benak orang-orang yang percaya adalah, kenapa orang yang kelihatannya sungguh-sungguh cinta Tuhan, rela berkorban, tapi dalam hidupnya banyak masalah. Lalu ada juga orang yang lain yang enggak sungguh-sungguh, malah enggak percaya ada Tuhan. Pekerjaannya pun umpamanya pekerjaan-pekerjaan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi hidupnya kok rasanya diberkati gitu. Anak-anaknya semua sampai sekolahnya gitu. Sehat, panjang umur. Nah, orang yang gak mengerti tentang bagaimana cara Tuhan bekerja gitu, sering sekali membuat imannya lemah. Bahkan ada yang sampai akhirnya berkata, tidak ada Tuhan. Itu udah ngeri sekali itu. Laulit dibate katanya. Tapi firman Allah memang katakan begitu. Ada ayat yang berkata, adalah satu kesia-siaan terjadi di atas bumi. Ada orang benar menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Jadi orang benar itu malah dia menerima yang seharusnya untuk orang fasik. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk orang benar. Gitu. Itu yang sering kadang-kadang membingungkan kita. Kok dia begini, kok dia begini, kok dia begini. Gitu. Aku udah baik kok. Masih banyak masalah dalam hidupku. Dia jahat, preman. Kok hidupnya lebih baik dari aku? Nah, mungkin ini pertanyaan nih. Nah, dari sinilah kita ingin membaca Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Dari ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Itu pasti. Kita umumnya di Tanah Karo ini umumnya semuanya petani. Biarpun dia buka toko ada juga ladangnya. Semua ngerti. Kalaupun seandainya ayat ini tidak ditulis, kita semua ngerti bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tidak pernah kita menabur bibit tomat lalu yang tumbuh cabai. Kalau ada orang tanam tomat lalu pas waktu panen tomat murah, dia bilang semananya, ayo kita ke ladang panen cabai karena cabai lagi mahal. Dan sore dia pulang, dia bawa 1 goni cabai. Itu pasti dari ladang orang. Pasti dia udah mencuri. Karena firman Allah katakan, tidak mungkin kalau ditanam tomat dia akan menuai cabai. Enggak pernah. Firman Allah katakan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jangan sesat. Artinya Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apapun orang bilang, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lalu pertanyaan kita, kalau memang Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kenapa orang itu biarpun sudah berbuat jahat masih hidupnya seperti sukses, ekonominya, kesehatannya, keluarganya seperti sukses. Lalu
kita tanya pada Tuhan, kenapa begitu Tuhan? Tuhan bilang dari sorga apa? Tunggu tanggal mainnya. Bilang sama sebelahnya, tunggu tanggal mainnya kawan. Bilang, ya. Sama juga kalau kita menabur yang baik. Kita pikir aku udah setia ikut Tuhan. Aku ikut doa pekerja. Aku memberikan kewajibanku. Aku mencintai Tuhan. Aku beribadah. Kok hidupku masih seperti ini? Tuhan bilang apa? Tunggu tanggal mainnya. Abimelekh. Ini bukan Abimelekh. Abimelekh itu kayak Firaun ya. Firaun itu kan banyak orangnya kan. Kalau Herodes juga banyak. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, banyak. Nah ini Abimelekh juga, ini bukan Abimelekh yang waktu Abraham dan Ishak, bukan. Ini adalah Abimelekh, namanya Abimelekh. Tapi dia adalah anak Gideon. Seorang hakim orang Israel. Seorang yang mengalahkan orang-orang Midian yang beratus ribu hanya dengan 300 orang. Gideon itu punya anak. Tidak banyak, cuma 70. Setiap aku bilang istriku bersaudara 14. Orang selalu bilang, sadanandai. Aku bilang ya, sadanandai, satu ibu. Wow katanya. 1/11 bisa tambah serap lagi katanya. Tapi Gideon punya 70 anak. Nah, cuman bedanya dia bukan dari satu ibu, ya kan. Dan salah seorang dari anaknya itu bernama Abimelekh. Abimelekh ini orangnya haus kekuasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin jabatan. Tapi dia tidak takut akan Tuhan. Dan waktu Gideon sudah mati, apa yang dilakukan oleh Abimelekh dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9? Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal. Yerubbaal ini nama lain dari Gideon ya. Anak-anak Gideon 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam adik bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Karena dia ingin jadi raja, dia bunuh saudaranya semua dalam satu batu. Aku tanya ibu-ibu. Kalau 17 Agustus nanti kita makan-makan di sini. Kita potong ayam 70. Kutanya berapa banyak kan perlu sangkalan? Berapa kira-kira perlu sangkalan? Cukup satu? Nggak cukup. Minimal ada 5, 6, 7 atau 10. Tapi yang mau dipotong ini bukan ayam, orang. Dan sangkalannya satu. Artinya pergi dia ke sana, bawa saudaranya, di tempat yang sama. Pergi lagi yang lain di tempat, dibunuhnya semuanya. Saudara-saudaranya. Akhirnya dia berhasil menjadi raja. Inilah dia. Dan dia senang. Dan yang heran rasanya Tuhan tidak bikin apa-apa. Tuhan diam saja. Dan bertahun-tahun Abimelekh memerintah. Untuk satu waktu tertentu.
waktu. Tampaknya dia tidak harus menuai atas perbuatannya yang jahat. Nah, kalau kita hidup di masa itu, mungkin kita akan bertanya juga, Tuhan, mana Tuhan? Mana Tuhan? Minggu lalu sebelum aku berangkat ke Surabaya, hari Selasa aku ke Surabaya ya, baru Jumat ini tadi aku pulang. Hari Senin aku ke dokter di Medan, dokter gigi. Nah, kami ngobrol dan dia cerita tentang satu keluarga dokter yang lain. Suami istri dokter, kaya, suka memberi, sering khotbah di mana-mana. Bahkan sejak dia masih istrinya sejak masih remaja pun udah sering khotbah di Amerika. Dan mereka balik ke Medan, aktif di pelayanan. Kalau dia memberi, ya nggak banyak-banyak sih dia beri. Nih 1 M gitu. Gampang, kalau bagi dia uang ratusan juta, gampang. Lalu bulan yang lalu papanya sakit keras, seperti stroke dan bawa ke Singapura. Dan dia berdoa. Doanya sederhana, dia bilang, Tuhan aku minta satu saja Tuhan. Aku minta satu saja supaya kalau papaku pulang dari Singapura ke Medan, paling tidak aku masih bisa ngomong, berbisik satu patah kata aja di telinganya. Sesudah itu kalau dia mati, matilah, tidak apa, aku sudah puas katanya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya mati di Singapura. Dan waktu dibawa dia nggak bisa berbisik lagi. Dan dia kecewa berat. Dia bilang, mana Tuhan? Setiap hamba Tuhan datang dia bilang, tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, masa doaku itu aja cuman ku minta. Selama ini apa yang aku tidak kerjakan untuk Tuhan? Apa yang aku tidak pernah sayang untuk Tuhan? Cuman satu permintaanku, supaya aku bisa berbisik aja di kuping papaku. Itu pun tidak Tuhan dengarkan. Itu sebabnya tidak ada Tuhan lagi. Nah, dokter gigi itu bilang pada saya, ini sudah 4 minggu dia nggak mau lagi kebaktian. Karena dia bilang semuanya bohong. Tidak ada Tuhan. Mungkin ada orang yang hidup pada masa Abimelek juga sama. Mana ada Tuhan? Kalau betul ada Tuhan. Masa dibiarkannya Abimelek itu di situ. Tetapi apa yang ditabur itu akan dituai. Saya kecewa juga dengan Tanah Karo, dengan pemimpin di Karo, karena baru-baru ini pemimpin kita pergi ke daerah Lobalang. Lalu waktu kami ketemu dengan pendeta yang di Lobalang, Gimana? Kalian ketemu dengan bos yang datang sana. Ke sana dia untuk cari dukunnya, dia ke sana. Jadi rupanya masih suka dukun, mirpir, ada tahan kulitnya. Itulah. Kok Tuhan biarkan? Tuhan bilang apa? Tunggu tanggal mainnya. Apa
yang ditabur orang pasti itu akan dituai olehnya. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-52. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu. Ia menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Dia menyerang satu kota, kota Sikem. Dia membunuh semua orang. Dan sehingga semua orang lari ke satu menara yang besar dan orang-orang sembunyi di sana. Sebelumnya ada orang yang lari ke goa. Untuk mencoba menyelamatkan diri. Itu pun dibunuh. Sekarang orang lari ke menara. Dia juga mendekati menara ingin membunuh. Ayat 53. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Waktu dia mendekati menara, ada seorang dari atas melemparkan batu lagan. Sini katakan batu kilangan. Pokoknya batulah dilempar dari atas. Aku mau tanya saudara. Ini kalau aku lemparkan ke situ, kepala siapa yang kena? Hah? Kepala siapa yang kena kalau aku lempar? Hah? Kepala siapa? Bisa kena kepala si A, bisa. Bisa juga nggak kena kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau aku lempar dari sini, dung, kena kepala satu orang sampai bocor, berarti dialah paling sial. Hanya seorang wanita. Dari atas menara dia lempar batu kilangan. Dia lempar batu lagan. Dan pas itu kena di kepala Abimelek. Dan pecah. Ayat 56 berkata. Ayat 56. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Kapan dia lakukan? Oh, beberapa tahun yang lalu. Tuhan izinkan. Terus hari-hari seperti rasanya tidak ada pembalasan. Kemana-kemana dia berperang dia menang. Orang-orang dia bunuh. Tapi pada waktunya Tuhan membalas perbuatannya. Apa yang dia tabur, dia tuai. Kalau si A menanam di satu ladang, baru 4 bulan dia menanam, udah berbuah, udah menuai dia. Lalu di sebelahnya ada orang menanam, udah 4 bulan nggak berbuah, udah 6 bulan nggak berbuah, udah setahun nggak berbuah, udah 2 tahun nggak berbuah. Menurut saudara kira-kira apa yang salah? Kenapa yang di sini 4 bulan sudah berbuah, di sana udah 2 tahun nggak berbuah? Kira-kira kenapa? Apa sebabnya? Hah? Kira-kira kenapa? Apa sebabnya? Karena yang 4 bulan berbuah itu dia tanam tomat. Yang sebelahnya tadi dia tanam kelapa.
Tomat kelihatannya cepat, cepat dia berbuah. Tapi berapa bulan kemudian mati, nggak berbuah lagi. Tapi kelapa dia lama berbuah. Tapi sekali dia berbuah, dia tiap tahun akan berbuah, tiap tahun akan berbuah. Bahkan kita udah mati, kita nggak ada lagi. Anak cucu kita masih bisa menikmati buahnya. Lalu kenapa Tuhan tidak ciptakan pohon kelapa seperti tomat? Itu terserah kepada Tuhan. Cuman Tuhan katakan, aku nggak bisa dipermainkan. Aku nggak bisa ditipu. Sebab itu apa yang ditabur itu akan dituai. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 24. 1 Timotius 5 ayat 24. Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ada beberapa orang baru dia lakukan dosa langsung dia menerima hukuman. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, umpamanya langsung keluarganya berantakan, anak-anaknya memusuhi dia, udah kacau balau, perusahaannya bangkrut. Ada yang seperti itu. Ada orang dia jatuh dalam dosa, lalu kemudian hidupnya seperti terkutuk. Apapun yang dia lakukan gagal. Apapun dia lakukan gagal. Dia sakit, istrinya sakit, anak-anaknya sakit. Ada orang yang seperti terkutuk, anaknya cacat, cucunya cacat. Orang bilang itulah gara-gara dosanya, itulah gara-gara dosanya. Ada yang seperti itu. Belum ke pengadilan pun orang sudah hukum dia. Dia belum ke pengadilan, dia sudah dikucilkan oleh orang lain. Orang lain gak mau berteman lagi dengan dia. Bahkan mungkin dia diusir dari kampungnya karena kesalahannya. Ada orang seperti itu. Tapi ada yang lain gak seperti itu. Sepertinya gak kelihatan. Tapi baru jadi nyata kemudian. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub gambaran dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yakub itu digambarkan seperti Roh Kudus, gambaran Roh Kudus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia menipu. Siapa yang dia tipu? Dia tipu saudaranya, dia tipu bapaknya, dia tipu bapak mertuanya. Akhirnya dia kaya. Dia punya 12 anak laki-laki dan 1 putri. Kaya raya. Kambing dombanya begitu banyak. Seperti apa yang dikatakan. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Sepertinya tidak terjadi. Tetapi firman Allah mencatat di masa dia tua. Dia menuai apa yang dia tabur. Karena akhirnya dia juga ditipu oleh anak-anaknya. Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang Ismaili. Dan mereka bilang pada Yakub, anakmu sudah diterkam harimau. Sejak itu Yakub kehilangan sukacita. Kalau dikatakan sejak itu Yakub kehilangan sukacita, aku sangat ngerti. Karena mamaku dulu sama. Kalau Pak Sukajaya, Kak Sukajaya mungkin tahu. Mamaku itu dia kehilangan sukacita waktu kakakku yang wanita meninggal dunia. Meminum racun. Mati umur 18 tahun.
Sejak itu mamaku kehilangan sukacita. Tidak pernah tersenyum lagi. Kalau di rumah kerjanya cuma diam memandang dinding sambil tembakaunya. Bertahun-tahun. Yakub juga sama. Dia kehilangan sukacita. Dan itu memakan waktu yang cukup panjang. Kurang lebih 20 tahun lebih. Yusuf aja 13 tahun mulai dia dijual sampai dia jadi raja. 7 tahun. 13 tahun. Tambah 7 tahun masa kelimpahan. Udah 20 tahun. Baru datang masa kelaparan. Di situ baru saudaranya datang. Jadi mungkin sekitar 25 tahun dia bersedih terus. Dia bersedih terus. Kalau dia orang Karo, tiap sore, anakku Yusuf. 25 tahun lamanya. Sedih enggak begitu? Orang yang namanya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa hidupnya begitu? Karena dia menuai apa yang dia tabur. Allah tidak bisa dipermainkan. Semua berkata Allah tidak bisa dipermainkan. Artinya apa? Artinya dia tahu semua. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Hati istriku aku nggak tahu, hatiku dia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara sering ditipu orang? Sering? Sering. Aku juga sering. Kita pernah menipu orang? Pernah apa sering? Sama. Kita sering ditipu orang. Kita juga sering menipu orang yang lain. Tapi yang paling sedih gini. Yang paling sedih, tahu nggak saudara? Yang paling sedih, kita menipu diri kita sendiri. Ada nggak saudara yang suka menipu diri sendiri? Ada. Lo dalih. Nggak apa-apa. Udah tahu kita itu salah. Nggak apa-apa. Sering kita menipu diri kita sendiri. Enam hari yang lalu, hari Senin, saya ke Medan. Saya, Wista, Pak Douglas, dan Foni, Kaleb, 5 orang. Oke. Lalu sebelum dia berangkat ke airport, saya ajak mereka makan di Golden Yen di Medan. Makan. Kami pesan mie 3, pesan nasi pecamke, nasi ayam tim 3, pesan jus, pesan ya adalah beberapa pesan, makan. Sama satu piring ayam goreng. Apalagi Pak? Satu lagi apa? Jangan lama. Oke. Akhirnya datanglah nasi, datanglah mie, kami tunggu ayam. Kami masih tunggu sebentar. Belum datang ayamnya. Lalu saya bilang udahlah kita doa dulu sambil makan sambil nunggu ayam. Kami makan. Udah setengah habis nasi kami, udah setengah habis minyak, ayamnya belum datang. Aku panggil pegawainya, Dek sini dulu Dek. Apa Pak? Tadi kami pesan ayam goreng 1 piring. Ini nasinya udah mau habis, ayamnya belum datang. Ya Pak. Pergi dia lari ke dapur. Tunggu, belum datang juga. Kayaknya cari gara-gara kayaknya.
Akhirnya udah selesai lah kami makan. Udah selesai. Habis semua udah selesai. Nasinya udah habis. Mie-nya udah habis. Minumnya jusnya udah habis. Baru datang satu piring ayam goreng. Aku bilang, Bu udah habis. Udah siap kami makan nih. Masa baru sekarang baru datang ayamnya. Jadi gimana Pak? Dari satu sisi aku jengkel. Karena itu kelamaan. Tapi dari satu sisi ya dia udah bikin. Aku tanya Pak Douglas. Kamu suka makan ayam goreng aja tanpa nasi. Oh ya aku coba katanya. Nah, dia makan. Akhirnya ada makan. Habislah ayam itu semua. Lalu dia hitung. Lalu dia pergi. Lalu dia sodorkan pada saya. Saya merasa murah. Puji Tuhan. Rupanya tadi makan gak gitu mahal gitu. Lalu kemudian aku ambil uang, aku bayar. Nih, bayar selesai. Sampai kami ngobrol. Murah kali ya. Aku bilang gitu. Oh ya. Oh murah ya, murah. Lalu aku lihat kwitansinya murah. Aku lihat ayam sekian, jus sekian, nasi pep cangkeh 3 sekian, jumlah sekian. Mana mie-nya? Kami makan 3 porsi mie, 1 porsi 26.000. Mana ini mie-nya? Rupanya lupa dia masukkan mie-nya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang 3 binanga bilang murtas tambah di bata. Puji Tuhan. Lupa dia. Jadi rasa jengkelku tadi hilang sama sekali. Karena untunglah dia lupa memasukkan harga mie itu. Dan itu lebih mahal dari ayam. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan kan dia yang salah, bukan kita. Ya. Aku menyesal membaca kwitansi itu tadi. Kalau tidak membaca tadi kan nggak ketahuan itu belum dimasukkan, ya kan? Nggak ada masalah. Bodoh kan. Lain kali manapun makan jangan lagi tengok kwitansinya, pikirku. Tapi aku mulai berpikir, kalau aku pulang saja, pasti itu akan terus menduduk di hatiku. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Bisa saja seharusnya saya membayar beberapa puluh ribu. Bisa saja nanti di luar ada masalah yang lain, di mana aku harus keluar uang lebih banyak. Bisa saja. Aku belajar menabur yang baik. Karena orang yang menabur yang baik akan menuai yang baik. Itu kata firman Tuhan. Amin. Bisa aminnya lebih bagus sedikit. Amin. Amin. Dan aku panggil pegawainya. Saya bilang, Dede, sini dulu. Aku rasa mie yang 3 tadi belum dimasukkan. Apa memang itu spesial digratiskan? Ya siapa tahu memang. Kan kalau pendeta kan sering dikasih gratis kan. Siapa tahu, itu gratis katanya kan. Bisa kan gitu. Oh enggak Pak. Cepat dia lari ke sana. Dan akhirnya dia kasih kepada saya. Dia bilang, Pak kurang 51.000 lagi. Saya bilang, Dek boleh diskon 1.000. 51.000 aku minta diskon 1.000. Tidak boleh Pak katanya. Kau bilang 1.000 saja tidak boleh. Kalau tadi enggak kau bilang. Untunglah kami orang yang baik. Aku bilang. Dia merasa kami orang baik. Bukan orang baik. Kami mengerti firman Tuhan. Apa yang kita tabur,
itu akan kita tuai. Kalau kita udah benar mau menjaga hati nurani kita, gampang bagi Tuhan untuk memberkati kita. Jadi sering udah begitu, lo dalih, kan menipu diri sendiri. Kita udah pinjam baju orang, pinjam dulu baju mula satu untuk hari Natal ini, enggak, ya. Namanya pinjam. Udah tahun baru belum dikembalikan. Enggak apa-apa lah, satu baju, banyaknya bajunya. Banyak enggak banyak kan bukan urusan kita. Bukan urusan saudara. Kalau baju dipinjam, kembalikan. Kalau dasi dipinjam, ini plan-plan ini yang pakai dasi, dasinya pinjaman enggak nih? Baju yang kita pakai ini pinjaman enggak ini? Kalau pinjaman kembalikan, besok pinjam lagi enggak apa-apa. Firman Allah berkata, betapa liciknya hati. Wah itu. Yeremia 17 ayat 9 tuh. Betapa liciknya hati. Betapa jahatnya hati ini. Lebih licik daripada segala sesuatu. Biasa di dunia ini yang paling cerdik, yang paling licik itu ular. Itu maka kalau ular pun gini-gini ya dia kan. Memakan lidahnya kan gitu, licik. Tapi firman Allah katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ingat nih, apa yang kita dapatkan sesuai dengan perbuatan kita. Malas-malaslah selalu. Melawan wedak, lampas tunduk. Kalau orang karo kan nggak begitu. Melawan tunduk. Tertunduhkan. Tapi orang malas. Cepat tidur. Lambat bangun. Firman Allah katakan orang yang seperti itu pasti akan menuai kepapaan. Sering sekali dalam hidup kita. Kalau kita mencoba mengkoreksi diri kita, termasuk saya sendiri juga, sering sekali menunda-nunda. Nanti pagilah, besoklah, nantilah, nanti pun sempat, besoklah, nantilah, nanti pun sempat, besoklah. Akhirnya pada hari hanya kita menuai sesuatu yang tidak kita harapkan karena selalu suka menunda. Tapi coba kita rajin. Aku pergi ke Lobam dekat Batam sana. Banyak orang karo sana. Mereka undang aku bikin kebaktian. Mereka jam 5 pagi udah bangun. Siap-siap. Kalau mau nyuci, bersih-bersih semua. Jam 6 mereka masak sebentar makan. Jam 7 udah berangkat kerja. Jam 6 sore selesai kerja. Ambil lembur lagi sampai jam 9. Jam 9 baru pulang. Sampai di rumah sudah setengah 10. Baru mandi, masak. Baru tidur, besok pagi jam 5 udah bangun. Aku bilang sama mereka, kalau kerajinan kalian di kampung seperti di sini, kaya kalian di kampung. Karena di kampung ada mama bapaknya, ada ladangnya. Cuman kalau di ladang, lampas tunduk melawan badak. Kalau di kampung dia tidurnya cepat, bangunnya lambat. Tapi di Lobam sana cepat, jam 5 udah bangun, jam 10. Baru mulai goler-goler istirahat. Di sana mereka rajin. Sini mereka malas. Coba kita rajin, kita diberkati oleh Tuhan. Pasti. Allah tidak pernah menipu.
Pernah saudara ditipu oleh Allah? Ini emas katanya, ternyata mamas. Nggak pernah, Tuhan nggak pernah menipu. Itu sebabnya dia juga nggak mau ditipu. Dan menjaga hati ini sulit nih. Perlu perjuangan yang keras. Siapa bilang Simpson nggak hebat? Setiap orang Palestina ketemu Simpson, gemetar. Tapi dia nggak jaga hatinya. Dia menabur sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan bilang jangan. Dia langgar. Akhirnya dia menuai juga sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, dari penguraian tentang prinsip tabur tuai ini, minimal ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Orang yang menabur jahat, dia pasti akan menuai. Tapi seperti kita menabur yang baik, kita juga pasti akan menuai ketika waktunya Tuhan tiba. Penuaian tidak selalu mengikuti saat menabur. Ada orang hari Minggu nggak kebaktian, dia jalan-jalan dia ke Perapat. Ayolah jalan-jalan aja lah ke Perapat hari ini katanya. Pergi dia naik sepeda motor sampai di Tiga Panah, tabrakan sepeda motornya, patah kakinya. Tuhan salah aku. Karena barusan dia menabur sesuatu langsung dia menuai. Tapi ada orang enggak. Terus sampai Perapat senang, enggak ada masalah. 2 tahun kemudian baru dia tabrakan. 2 tahun kemudian tabrakan, patah kakinya. Kira-kira dia masih ingat enggak, ini pasti dosaku dulu enggak kebaktian. Tanggal 7 Agustus. Ingat kira-kira? Enggak, dia enggak ingat. Jadi menurut saudara mana lebih baik? Kalau kita berbuat sesuatu yang salah, mana lebih baik? Kita segera menabur atau nanti kita segera menuai atau nanti kita menuai? Pilih mana? Hah? Boleh diskusi yuk, bisik-bisik gimana? Kau suka mana? Langsung menuai atau nanti saja gitu? Jadi kalaupun kita udah berbuat baik, kita melayani, kita doa, kita memberi, kita beribadah, ikut KTM, ikut Komsel, rasanya kok masih begini. Dengar nih, jangan patah semangat. Jangan seperti dokter yang saya bilang tadi, nggak ada Tuhan tuh. Jangan patah semangat. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Yang kedua, kita perlu tekun terus menabur kebaikan. Kalau kita udah percaya bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan kita tuai, maka marilah kita menabur hal-hal yang baik. Yang pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik pula yang akan kita tuai. Bahkan kalau saatnya kita tidak melihat hasil dari apa yang kita tabur, jangan patah semangat. Taburlah selalu kebaikan. Allah menjamin bahwa kita akan menuai pada waktunya. Kalau tadi di ayat 7 saya membacakan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Di ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bilang sama sebelahnya sambil gini-gini, jangan jemu-jemu berbuat baik kawan, bilang. Lalu sebelahnya jawab, lalat.
Ya kan banyak orang gitu kan, udah bosan aku, udah berapa kali bosan aku. Firman Tuhan ngajar, janganlah kita jemu-jemu. Artinya jangan bosan-bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tapi belum titik tuh, kita akan menuai. Janganlah jemu berbuat baik karena kita pasti akan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Kalau jadi lemah itu enggak menuai lagi. Tanamlah durian. Terus siram, pupuk, siram. Lama kali ini. Terus saja. Jangan jemu-jemu. Pasti pada waktunya dia akan berbuah. Tanamlah tomat. Tiap hari disiram, dipupuk. Udah 2 bulan, lalap berbuah, cabut. Tanam cabai. Siram, pupuk. Iya, begitu lalap. Cabut. Tanam warto. Kalau jemu kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Itu maka firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bilang sama sebelahnya, jangan lemah lagi kawan. Bilang. Apapun terjadi, jangan lemah kawan. Pengkhotbah berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang belum pada waktunya justru jelek. Coba anak-anak umur 7 tahun sudah berkumis, berjenggot. Pasti jelek. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau begitu, tetaplah setia apapun yang terjadi. Amin. Rajin beribadah. Ikuti semua jadwal ibadah kita. Jangan jadi lemah. Sediakan waktu saat teduh. Saya berharap itu warta jemaat kita itu selalu tiap minggu disiapin tuh bahan-bahan saat teduh. Itu jangan disia-siakan. Itu sesuatu yang baik. Belajar jadi orang yang sabar. Merambit ulah merambit sa. Bilang sama sebelahnya, merambit ulah merambit sa. Belajar jadi orang yang sabar. Jangan suka marah-marah, jangan suka bersungut-sungut. Siapa di sini orang yang suka kulcipi? Ada di sini coba yang mengaku keterbukaan adalah awal dari pembelian. Kulcipi. Jangan. Itu bukan sesuatu yang baik. Yang baik itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan ada rencana yang indah. Tabur yang baik. Tolong orang yang lain. Yang ada di sekitar kita. Dalam batas yang bisa kita tolong. Jangan nanti ada kawan perlu uang mau ditolong, kamu pinjam uang orang nolong dia, itu nggak cocok sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan nanti kamu jadi apa itu bagi orang, jadi perantaranya kita, akhirnya kita yang dikejar-kejar orang kan.
Jadi jangan. Tapi kalau kamu ada uang, dia perlu ditolong, kamu punya sesuatu bisa nolong dia. Tolonglah dia. Ada hamba Tuhan SMS saya. Pak, kami udah gak makan, Pak. Katanya. Tolonglah kami, Pak. Kami perlu uang 500.000. Gak makan kok perlu uang 500.000. Aku SMS dia bilang, pergi kamu ke toko Ora Elabora, minta di sana beras. Aku telepon Debbie, kalau datang dia kasih beras 2 sak, aku bilang. Kalau kita masih bisa nolong orang yang lain, kenapa kita nggak tolong? Kita diberkati oleh Tuhan untuk apa? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain, bukan? Tuhan menolong kita supaya kita bisa juga menolong orang yang lain. Kalau hidup saudara menderita, dengar nih, kalau hidup saudara menderita, Tuhan izinkan supaya saudara bisa menghibur orang lain yang juga nanti menderita. Kalau anakmu nakal, Tuhan izinkan supaya nanti kalau ada anak orang lain nakal, engkau bisa bersaksi kepada dia. Jangan sedih Bu, biasanya anak kita nakal. Woi, kayak ini dulu, dia anak dulu kutul. Enggak jadi saksi, ya kan? Justru Tuhan izinkan sesuatu jadi pada kita supaya apa? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang yang lain. Berbuatlah yang baik. Apa yang bisa kita tolong? Apa kawan-kawan kita, tolonglah dia. Dalam batas-batas sesuai dengan kemampuan kita. Dan firman Tuhan berkata, kita pasti akan menuai.